Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Tatkala ruhaniyah kita Bapak Ibu manusia ini masuk di dalam zona akil balik, niki sing rawuh sing ngaji lak sedaya kan akil balik punan nggih, bukan kanak-kanak tapi sudah kawak. Jadi bukan taman kanak-kanak tapi taman kawak. Saat itu ruhaniyah kita ditipu oleh nafsu dalam diri kita, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah. Dengan apa nafsu nafsiyah dengan amarah gelapkan kita? Dengan apa? Dengan namanya hubbus syahawah. Apa hubbus syahawah itu? Ketika Allah meletakkan ruh di dalam jasad masing-masing, sudah mencapai wilayah akil balik, nafsu itu kelunuk-kelunuk melebu. Tahu kelunuk-kelunuk nggih? Apa bahasa Indonesia ini kelunuk-kelunuk? Masuk pelan-pelan di dalam hati sampean kali kula bicara ini. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Roh, kesenangan dunia itu enak, kekal iki kekal. Nafsu bilang gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu membisiki, berkata di dalam dada kita, maksudnya adalah ruh. Fi sudurin nas minal jin natiwan nas. Nafsu bisiki kita lewat jin dan manusia. Bagaimana itu bentuknya nanti lewat jin dan manusia itu bagaimana? Sebab ketika ruh ini Bapak Ibu sudah masuk perangkap nafsu namanya kesenangan dunia, ruh itu pasti beriman yakin terhadap selain Allah. Contoh nggih, contoh ono ai contoh gini, kopi. Ini contoh loh Bu, senes kula ngelak mboten contoh kok. Kopi dicampur gula bagi wong sing perokok gurih nggih mboten? Cocok. Ketika tak ombe panas-panas, tak ombe tenan lho masih panas. Roh iku nafsiku ngomong, muncule panas gurih iku teko kopi. Roh yakino panase gurihe legi pahite jenenge gurih iku muncule dari kopi. Akhirnya roh kita meyakini panasnya, gurihnya itu tidak dari Allah, tapi dari kopi atau banyu panas. Banyu panas kopi iku makhluk senes, makhluk toh, itu makhluk. Kita dipaksa untuk beriman, munculnya gurih dari kopi, munculnya panas dari air.
mungkin Kak, tidak bisa ruh itu mengatakan dari Allah, nggak bisa. Ini kalau roh tenggelam di dalam kegelapan. Jadi roh ini tidak bisa tembus sambung terhadap urip, hidup, zat Allah di kopi atau di air, nggak bisa. Padahal di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah iku yo ning jerone kopi, jerone banyu, jerone awakmu, njabane awakmu. Dise Allah iku tadi waktu di hadapan saya ada meja, ketika ada meja di hadapanku ini mesti ada meja, ada kolong meja. Tapi ketika mejaku pindah, ada apa ini? Bisa nyebut mboten sampean? Inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, laisa lahu kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu ya tidak bisa kau serupakan dengan apapun, kau tidak bisa menyebut dengan apapun. Ini antara saya dengan jenengan. Dan ini ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, dan tidak bisa sesuatu hal yang membatasi, tidak bisa. Ketika ruhaniyah kita itu sudah masuk perangkapnya nafsu syahwat ini, itulah yang disebut ruh yang gelap pada Allah. Jadi nggak bisa Pak, ruhaniyah ini makrifat pada Allah di kopi ataupun di air, nggak bisa. Mesti menyalahkan airnya bila mana panas. Orang ngono untuk no kopi ora eneng lepeki pulih kepanasan. Akhirnya merantak nyalahno sapa? Hati ini akan fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada, penyakitnya tambah kandel. Akhirnya rasan-rasan toh ya. Lah iya tamu ora tidak dikasih lepek boleh kepanasan, nah gitu ya. Lah ini kalau ruh tenggelam di dalam jebakan hawa nafsu. Innalladzina kafaru auliya ahumut taghut. Ini golongan ruhaniyah saya itu golongan innalladzina kafaru, yaitu golongan yang ngingkari, nggak mau nerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu ajaran sangkan paraning dumati, nggak mau. Ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak mau. Ajaran tauhid tidak mau. Sesungguhnya orang-orang yang menolak ajaran tersebut auliya ahumut taghut, mereka itu menjadikan taghut itu sebagai penolong. Apa taghut? Gini maknane nggih secara lughat berhala, secara istilah kesenangan duniawiyah yang sudah masuk di dalam hati. Bisa diterima ya? Oke. Wis. Sampai umur berapa kita tetap tenggelam di dalam jebakan nafsu ini? Sampai kapan? Allah sampun dawuh
dalam satu ayat kalau ana dhewe nggo surate ayat ngeten qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah sungguh celaka sungguh sengsara ruhaniyah itu manakala terus menerus tenggelam dalam kegelapan sampai mati. Dia itu mendustakan, tidak mau bertemu terhadap Allah. Jadi ruhaniyah itu ketemu berhala terus karena berhala yang dijadikan sebagai penolong itu tadi kopi. Akhirnya jatuhnya imannya ruh itu terhadap selain Allah, yaitu makhluk disebut tauhid berhala. Cara ini tadi kopi atau air. Aku yakin panasnya sebabnya air, aku yakin gurihnya sebabnya kopi. Sungguh celaka, sengsaralah bagi orang-orang yang tidak mau bertemu Allah ruhaniyahnya, tapi tiap hari, tiap saat, tiap waktu bertemu selain Allah. Makanya jangan heran ketika dulu jenengan belum menerima ajaran ini, sholat sak sholat iku seperti rubuh gedang.